Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Hadirat, kita masih di surah yang keempat ya. Ayat 90. Kita baca dahulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Terjemahan makna ayat 90. Illa kecuali alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai. Atau ja'ukum, orang-orang yang datang kepada kamu, hasirat suduruhum ayyuqatilukum, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu,
atau yuqatilu qaumahum, memerangi kaum mereka. Ayat yang mulia ini ya, penjelasan dari Allah tentang orang-orang yang disebut pada ayat yang ke-89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 89 itu, yang di dalamnya ada perintah di tengah-tengah ayat, fa in tawallau fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu, ini larangan, wala tattakhidhu minhum waliya wala nasira. Nah, di sini pengecualian. Nah, ayat 90 ini ada dua kelompok yang dikecualikan untuk diperangi oleh orang-orang mukminin. Siapa mereka? Kelompok yang pertama, alladzina yasiruna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ini yang pertama ya. Satu kaum yang meminta perlindungan pada suatu kaum yang antara kamu, maksudnya orang mukminin kamu di sini, dan kaum itu ada perjanjian damai. Ini hari ini disebut sebagai dasar untuk suaka politik lah, kalau ada orang-orang yang kita mendapatkan istilah al-muhayyidin dalam bahasa Arab modernnya, ataupun suaka politik. Okey, dan pernah juga berlaku pada perjanjian Hudaibiyah. Ini berlaku. Okay. Jadi sebelum ada istilah suaka politik, Rasulullah sudah melakukannya dasar seperti ini melalui firman Allah ini. Jadi orang mukminin ada satu mitsaq dengan orang lain, dengan satu kaum. Yang kaum itu non-muslim. Lalu ada satu kaum yang hendak diperangi oleh kaum mukminin, kerana mereka hendak memerangi kaum mukminin, tetapi mereka tahu diri tentang kemampuan mereka, lalu meminta perlindungan dari satu kaum yang ada terikat perjanjian dengan kaum mukminin. Maka kaum mukminin dilarang oleh Allah memerangi mereka ini. Jadi mereka ini diperlakukan oleh kaum mukminin seperti mana orang-orang yang ada perjanjian damai dengan kaum mukminin. Jadi Islam amat sangat menganjurkan kepada kaum mukminin untuk menjaga janji itu, berpegang dengan janji. Walaupun pada asalnya kaum yang minta perlindungan kepada kaum yang ada janji dengan perjanjian damai dengan mukminin itu pada asalnya memusuhi Islam. Tapi ketika mereka minta perlindungan, Allah melarang orang mukminin jangan memerangi mereka. Walaupun yang ada perjanjian, kaum yang ada perjanjian dengan mukminin itu bukan kaum muslimin, artinya orang kufar juga. Nah, hebatnya di sini Islam. Jadi terikat dengan perjanjian itu. Jadi sebelum ada convention ini di dunia moden hari ini, Islam sudah meletakkan dasar ini. Okay. Itu yang pertama. Alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Nah, salah satu di antara sifat orang mukminin ialah orang-orang yang berpegang teguh pada janji. Dan kalau berjanji mesti ditunaikan janji itu. Tidak boleh dikhianati. Berbeza dengan orang munafik. Salah satu di antara sifat mereka, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka berjanji, mereka memungkiri janji. Orang mukmin tidak. Tetap jaga perjanjian itu. Nah, barangkali saya tidak pasti dalam negara kita ni, dalam konteks negara Malaysia, kan ada 3 kaum yang besar.
Mungkin sudah ada janji dahulu ya, dalam satu konstitusi. Ada perjanjian dan orang mukmin tetap harus menghormati perjanjian itu. Kalau diasaskan di atas dasar agama lah, minta maaf saya. Tapi kita kadang-kadang emosi kebangsaan ni lebih menonjol perkauman. Padahal walaupun dia orang non-muslim, as long as dia meminta perlindungan kepada orang yang kita terikat dengan janjinya, tetap harus menghormati. Jadi kalau ajaran ini di-highlightkan, diaplikasikan, saya percaya orang akan respect pada Islam. Jadi kita dapati ada sebagian umat Islam belum memahami konsep how to deal with non-Muslim dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan peperangan ini. Dan bagaimana si Muslim diperintah oleh Allah untuk tetap menjaga janji tersebut hatta dengan orang non-Muslim sekalipun. Kita kebanyakan emosi. Itu pun seasonal lah ya. Barangkali bila tidak dapat baru kita emosi. Tak tahulah. Ala kulli hal kita balik lagi pada Al-Quran. Jadi kadang-kadang begitu ya, setiap kali kita membaca Al-Quran kita dapati diri kita ni selalu berbeza dengan ayat yang sedang kita kaji. Okey, padahal in the same time kita mengaku sebagai orang Muslim yang beriman pada Al-Quran. Tapi ternyata pada perjalanan hidup seharian ada kalanya kita tempang, ya, tak selari dengan panduan Al-Quran. Ini kerana sudah saya singgung sebelum ini. Kalau anda perhatikan ada kalimat bainakum wa bainahum. Kum di situ second person, maknanya orang mukminin. Hum third person, orang kufar. Nah hari ini menurut pandangan saya lah ataupun waktu itu ya disebut bainakum antum tu kaum mukminin yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Dan mereka ini jelas. Maksudnya identitinya, daily activity-nya, kehidupan hariannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya nampak. Jadi kelompok itu jelas, mukminun. Lalu ada kelompok kafirun yang kontradik dengan orang mukminin, ciri-ciri dan sifatnya. Kemudian ada yang munafiqun yang berpura-pura. Nampak pada zahirnya Islam, tapi sebenarnya mereka kafir. Nah pada masa itu, tiga kelompok itu nyata dalam kehidupan sosial mereka. Mereka hidup di satu tempat, negeri, bandar, kota yang sama. Dan mukminun di Madinah juga, munafiqun di Madinah juga, dan aja kafirun. Jadi kalau disebut multi religion itu sudah ada di Madinah. Demikian juga multirasial. Tetapi masing-masing itu identiti yang ada pada mereka itu berdasarkan akidah, bukan kebangsaan. Ya, karena ada juga orang munafik atau orang kafir di kalangan mereka satu bangsa dengan Nabi SAW. Umpamanya kan Abu Lahab, Abu Jahal itu kan satu kaum dengan Rasul. Tetapi yang membezakan ialah karakter. Dan karakter itu diasaskan di atas akidah yang berbeza. Jadi kalau begitu, sikap manusia baik ucapan, fikiran, perbuatan sebenarnya ia menggambarkan akidah kepercayaan, ideologi yang dipegangnya. Jelas ketika itu. Hari ini mana dia mukminun yang benar-benar nampak, walaupun hidup di taman yang multirasial, tetapi akan nampak perbezaannya. Antaranya lah salat berjamaah. Orang mukmin selalu salat sama-sama berjamaah 5 waktu. Kan itu pembeza kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang membezakan seorang mukmin dari seorang musyrik dan kafir adalah salat. Nah hari ini anda ada nampak tak itu? Orang mukmin semua masuk itu dalam masjid salat. Sekarang jarang kita sekarang. Jadi saya tidak nampak itu. Akhirnya kita mengidentify seorang itu muslim, maafkan saya, berdasarkan warna kulit.
Jadi dari situ saya sudah tidak mengikut panduan Al-Quran atau Sunnah. Nah, ketahuan kan belang kita sekarang. Selama ini kita identify seorang Muslim karena sebab bangsa. Okay. Nah, karena itu kadang-kadang penilaian seseorang berdasarkan bangsa tadi, bila ada orang lain bangsanya lain, dia terus akan dicop sebagai orang kafir. Padahal mungkin dia Muslim. Komitmen dia terhadap Islam mungkin lebih kuat dibandingkan kita. Jadi cobalah gunakan panduan Al-Quran. Bukankah Allah mensifati Al-Quran sebagai furqan, pembeza? Ya. Jadi ini yang pertama. Siapa yang di sini yang dimaksudkan dengan bainakum wa bainahum mitsaq? Atau kedua, exceptionalnya, orang yang dikecualikan untuk tidak diperangi, kelompok manusia yang au ja'ukum hasirat suduruhum ayyaqatilukum aw yaqatilu qaumahum. Nah, mereka ini orang yang datang kepada Nabi SAW, orang kafir lah, non-muslim ya, nak memerangi Rasul, tidak ada kemampuan, tak ada kekuatan. Okey? Nak menerima seruan Rasul juga mereka tidak mau menerima. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan dakwah Islamiyah. Dan apabila dakwah Islamiyah telah disampaikan, maka dasar dan polisi yang Allah tetapkan, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh memaksa orang musyrik untuk menjadi Muslim. Kewajiban seorang Muslim hanya tablighur risalah, menyampaikan misi Allah, jelaskan, terangkan dengan dalil akli dan dalil naqli. Setelah sampai petunjuk Allah, dakwah Islamiah pada mereka, maka berikan mereka pilihan. Mereka ada hak untuk memilih sama ada hendak beriman ataupun tetap dalam kekufuran. Maka la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Okey. Kemudian mereka memilih kekufuran. Nak memerangi tidak punya kekuatan. Tapi mereka tidak pula menerima seruan Rasul, iaitu Islam. Mereka tidak menerimanya itu. So, datang kepada kamu mereka ni, auja'ukum. Kalimah auja'ukum, datang kepada kamu. Saya melihat ini menggambarkan bahawa kekuatan dan kuasa ada pada tangan Rasulullah dan umat Islam. Ini umat Islam sebagai kaum yang punya kuasa. Selalunya yang datang menggambarkan kelemahan. Selalunya begitu. Mereka datang kepada kamu. Maknanya kamu di sini sebagai kerajaan, sebagai pemerintah. Pada waktu itu kan Rasul yang menjadi statement ataupun kepala negara di Madinah. Dan berarti punya kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Terutamanya politik. Dan mereka dalam keadaan lemah lalu datang kepada Nabi SAW. Awaja'ukum hasirat suduruhum ayyaqatilukum. Okay. Hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu. Kenapa? Mereka tahu diri bahawa kekuatan politik, kekuatan ketenteraan ada pada tangan umat Islam. Jadi mereka datanglah. Okay. Tidak ada kemampuan untuk memerangi umat Islam. Dan bahkan aw yaqatilu qaumahum, dan juga memerangi kaum mereka. Maknanya di sini tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin hendak misalnya memerangi kaum mereka, mereka tidak mau mempertahankan kaum mereka ini diperangi oleh Rasul.
Ya, au di sini yuqatiluhum au yuqatilu qaumahum. Jadi di sini dia tidak berpihak. Dia kafir, tapi apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi kaumnya yang kafir, mereka tidak akan berpihak. Tidak memerangi mukminin, tidak pula membantu kaumnya yang diperangi oleh mukminin. Dan mereka tidak pula akan memerangi Nabi, memerangi umat Islam. Dalam perang Badar ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu itu dia sudah mukmin, tapi karena dia masih di Makkah dipaksa oleh penguasa Makkah Abu Jahal untuk ikut perang Badar. Tapi sebetulnya hatinya dia tidak suka ikut berperang dan memerangi umat Islam. Okey? Tapi jika dia tidak ikut mungkin akan dibunuh. Waktu itu Nabi berpesan kepada para sahabat, kalau jumpa Al-Abbas jangan dibunuh. Kenapa? Dia pergi ke medan perang kerana terpaksa. Okay. Tapi dia juga tidak mau membantu kaumnya yang diperangi oleh Rasul. Waktu itu kata Rasulullah, kalau jumpa dia, kamu tangkap, jadikan dia sebagai tawanan perang. Okay. Jadi ini pada orang kelompok kedua ni, aw ja'ukum hasrat suduruhum ayaqatilukum aw yaqtilu qaumahum, maka kamu hendaknya hormati pilihan mereka ini. Jangan diperangi mereka, jangan dibunuh. Betapa mulianya agama ini ya, mengajar kaum mukminin untuk how to deal, bagaimana nak dealing dengan orang kufar pada situasi keadaan peperangan. Tetap di sana ada akhlak Islam. Yang terus terang aja ya, hari ini barangkali kita hanya sekedar membaca saja ayat ini. Okay? Syariat ini, tapi aplikasinya jauh sekali. Kemudian walau sya'allahu la sallatahum 'alaikum falaqatalukum. Jika sekiranya Allah menghendaki, walau sya'allah, jika Allah menghendaki, la sallatahum 'alaikum. Niscaya dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu. Falaqatalukum, dan kemudian mereka akan memerangi kamu. Nah, yang disinggung oleh Allah dua kelompok yang tidak boleh diperangi, sebenarnya ini satu bisyarah bagi orang-orang mukminin bahawa mereka tu datang kepada kamu, yang disebut dua kelompok ni, terutama kelompok kedua, datang kepada kamu, itu adalah qudratullah, kuasa Allah yang telah meletakkan ru'b, ra'in dengan ba dalam hati mereka, maknanya ketakutan. Allah meletakkan ru'b dalam hati orang-orang kufar, sehingga mereka datang sendiri kepada Nabi, surrender tanpa usaha Nabi dan umat Islam. Allah lah yang menjadikan mereka datang kepada kamu dalam keadaan mereka surrender. Ini qudratullah. Nabi SAW ada menyebut dalam mafhum sebuah hadis, aku dianugerahkan, diberikan oleh Allah 5 perkara, 5 kelebihan yang tidak pernah Allah bagi pada mana-mana Nabi sebelum aku. Salah satunya ialah nusirtu birru'bi, masirata syahr. Aku dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah dengan ru'b, yaitu Allah meletakkan ketakutan dalam hati musuh-musuh Islam sebelum ia berlaku peperangan. Itu ru'b. Dan janji Allah kepada Rasul, atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, sebenarnya juga untuk umatnya. Untuk umatnya. Jadi bukan hanya untuk Rasul, juga untuk umat. Tapi dengan syarat umatnya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah.
Allah tetap akan membantu orang-orang mukminin. Jadi tidak hanya pada zaman pemerintahan Rasulullah ataupun generasi awal, dia akan tetap berlaku hingga hari kiamat. Nah, dengan syarat orang-orang mukminnya benar-benar mukminun haqqa, dan ketika berjuang pun untuk memperjuangkan agama Allah. Ketika orang-orang mukminin menjadi ansarullah, tidak punya niat yang lain kecuali hanya menegakkan kalimat Allah. Ketika itu Allah akan bantu dengan ru'b. Hingga hari ini. Hingga hari ini tetap berlaku kebimbangan, ketakutan musuh-musuh Islam. Tetapi kemudian pada hadis yang lain, Nabi SAW justru bagi warning kepada umat Islam. Antaranya, nanti akan berlaku ke atas kamu nih, di zaman kita hari ini. Bilangan umat Islam ramai, tapi macam buih lah, kerana terkena virus wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Okey. Nah, kemudian sehingga Allah akan mencabut ru'b dalam hati musuh kamu, lalu Allah campakkan ke dalam hati kamu. Nah, umat Islam hari ini pada amnya inferiority complex dan takut. Ketakutan. Tidak ada daya juang. Okay. So, takut pada musuh, takut mati, takut tidak makan. Serba ketakutan. Hari ini berlaku. Bilangan umat Islam 1.5 or 6 billion. Dibandingkan dengan umat Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit waktu itu. Mungkin 100 ribuan aja. Hari ini 1.5 billion. Tapi semua sudah terkena virus wahan. Akhirnya musuh Islam makin berani. Kita pula yang ra'ib umat Islam. Ini satu azab dari Allah. Dan ia berlaku ketika umat Islam kehilangan identiti. Okay. Hal ini berlaku apa yang dinyatakan Rasulullah 15 abad yang lalu. Perasaan ra'ib justru pada diri umat Islam, pada hati umat Islam. Nah, ini akan tetap kembali ya, Allah akan cabut dan diletakkan pada musuh umat Islam jika umat Islam memenuhi ciri-ciri sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran atau Sunnah Nabawiyah. Dia tidak ada jalan keluar kecuali kembali ke situ. Allah akan membantu. Kita selalu membaca surah 47 ayat 7. Selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdam. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kamu dan memberi keteguhan kuasa di atas muka bumi. Susunan ayat ini menurut Arabic grammatical tu disebut jumlah syartiyah. Apa syaratnya? In tansurullah, itu syarat. Bila ada syarat mesti ada jawab. Jawab syaratnya apa? Jawab syartiyahnya. Yansurkum. Nah itu. Okay. In tansurullah yansurkum. Maknanya nasrun minallah ni bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah kepada kamu akan hanya menjadi kenyataan jika kamu memenuhi syaratnya. Itu. Jadi syaratnya apa tadi? In tansurullah. Itu syarat. Kalau ada syarat tu, jawabnya akan ada.
Tidak ada syarat, ya tidak dijawab. Gitu. Nah, kita sekarang mengharapkan bantuan dari Allah, tetapi di same time kita enggan memenuhi syarat itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Nah, inilah yang nampak pada umat Islam di zaman kita hari ini. Kita hanya mengharap, ya Allah, berdoa, berdoa, berdoa. Sehingga sampai perdana cara kita berdoa. Dulu kita berdoa mungkin hanya kancil aja kan. Atau mayvi, hari ini sampai perdana. Tapi kemudian macam apa? Allah tak peduli dengan doa umat Islam. Buktinya Israel hari ini tidak ada ru'ab pada mereka. Tidak ada kebimbangan. Musuh-musuh Islam dan yang lain. Karena kita sendiri tidak menolong agama Allah. Hari ini ya minta maaf ya, perjuangan mungkin ini sekedar andaian saya. Di perjuangan ini hanya berdasarkan kepada kaumiyah, nasionalisme. Kalau kaumiyah, nasionalisme, tidak mungkin Allah akan bantu. Sementara Allah tadi menyatakan intan surullah. Bukan Allah itu lemah. Buktikan keimanan kita. Kalau ada iman dan genuine, buktikan keimanan itu dengan cara jihad fi sabilillah. Ini bersungguh-sungguh menegakkan kalimat Allah, mengikut kemampuan dan keadaan. Keadaan kita di Malaysia bukan jihad qital, tidak. Tapi jihad-jihad yang lain. Begitu. Tapi yang pasti bahwa Allah menghendaki iman itu mesti dibuktikan dengan amalan, dengan kepatuhan. Maka surah 49 ayat 15 yang juga kita selalu rujuk, setelah disebut beriman kepada Allah dan Rasul, itu terus dibuktikan dengan amalan yang paling berat, yaitu jihad. Okay. Jadi iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati. Iman bukan sekedar ucapan di lisan, tapi mesti dibuktikan dengan kepatuhan, ketaatan. Dan di situ Allah menyebut dari sekian banyak tuntutan, amal iman justru dimulakan yang paling berat. Okay. Yaitu jihad. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Itu baru koma tu. Then wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Nah, sama ada kita ini shadiq atau kadzib, akan dinilai berdasarkan ayat itu. Kalau orang ini setelah beriman kepada Allah dan Rasul kemudian dia buktikan dengan berjihad fi sabilillah, dengan harta mereka dan jiwa mereka, betul lah dia shadiq. Tapi kalau sebaliknya tidak ada upaya untuk berjihad, bersungguh-sungguh menegakkan kalimat Allah, maka lawan shadiq ialah kadzib, pendusta. Berat itu untuk berjihad. Yang namanya juhdun, kesungguhan, itu berat. Sangat berat, penat, payah. Dan berat, penat atau payah merujuk kepada spiritual. Dalaman, bukan luaran. Yang namanya juhdun itu mestilah penat, berat, payah. Tapi justru itulah nilai iman di situ. Bagi kita berjihad, mengubah diri dari malas kepada rajin, itu perlu pada jihad. Bukan mudah itu, aplikasinya bukan mudah. Lalu selama ini malas itu sudah lama. Ada berapa keturunan malas? Sudah lama kita malas, kemudian tidak mengubah diri menjadi rajin. Ya Allah, bukan mudah itu. Nak melangkahkan kaki ke masjid itu macam ada belenggu mengikat kaki. Berat sekali. Yang mendatangi itu
Majlis ilmu sangat berat. Nah, itu perlu kepada juhdun, kesungguhan. Kesungguhan sekali lagi, dalaman itu ya. Hati itu. Mengubah diri. Okey, minal jahli ilal ilm. Dari jahil kepada ini ilmu. Dari dahulunya jahil tidak tahu apa-apa kepada ilmu, perlu kepada mujahadah. Kesungguhan. Dan itu bukan mudah sekali lagi. Kerana akan ada halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan. Yang halangan dan rintangan itu bukan fizikal ya, bukan dalam bentuk material. Spiritual. Syaitan itu. Ya Allah, nak bangun salat subuh itu bukan mudah. Apalagi tahajud. Akan ada aja. Astaghfirullahaladzim, maka I have to fight. Begitulah. Begitu. Siapa Allah berjanji ya, siapa mereka yang mujahadah, Allah akan bantu dia. Anda pernah membaca ayat itu. Surah 29 ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsin. Nah, sebenarnya semua, kalau saya melihat semua aspek kehidupan itu memang perlu kepada mujahadah. Kita nak mengubah diri dari miskin kepada mampu, kan perlu mujahadah. Segala-galanya lah. Mujahadah itu sangat diperlukan. Dan Allah memberikan informasi yang berupa good news pada surah 29 ayat 69. Kalau kita sudah memulakan diri di bermujahadah, Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsin. Okey. Jadi jihad ialah merubah satu keadaan yang negatif kepada positif. Itu selalu konsep jihad itu seperti itu. Adanya perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan seorang individu atau mukmin dan umat. Tanpa ada jihad tidak mungkin ada perubahan. Taib. Apabila disebut jihad dalam konteks menegakkan agama Allah, dia selalu akan disebut di amwalihim. Keduanya wa anfusihim. Ini menunjukkan seorang mukmin harus juga kuat kerja. In order supaya dia memiliki harta. Lalu dengan harta itu dia akan gunakan sebagainya untuk apa? Berjihad fisabilillah. Dan kama qala Rasulullah SAW maupun semua hadis, harta yang digunakan fisabilillah itu tidak akan hilang. Bahkan dimultiplikan rewardnya oleh Allah. Yang kita jangan sekali-kali merasa rugi ketika we spend in the cause of Allah. Karena memang syaitan akan datang ya. Ruginya kamu akan selalu memberikan consultation. Itu halangan. You should fight. Ya. Itu memang janji palsu daripada syaitan. Syaitan itu ya'idukumul faqra. Dalam surah Al-Baqarah itu 200 berapa 60 berapa itu ada dalilnya. Syaitan menjanjikan kamu kalau kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta kamu, kata syaitan lama-lama nanti kamu akan miskin. 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Itu yang pertama. Kedua, wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-takutkan kamu melalui pandangan dia, consultation dia dengan nanti kalau kamu berjihad fisabilillah dengan harta kamu, lama-lama kamu itu miskin gitu. Dan yang keduanya, wa ya'murukum bil fahsya, ini kedekut kikir. Nah, itu mesti we should fight karena dia tidak nampak. Maka kita harus selalu berdampingan dengan Allah agar selamat daripada pujuk rayu syaitan. Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya hamba-hambamu yang selalu
menginfakkan harta pada jalanmu. Ya Allah, berilah saya kesempatan untuk menginfakkan harta. Jadi kalau ada orang miskin itu, kita harusnya senyum. Kenapa? Allah menunjukkan satu jalan menuju kebaikan. Kalau tidak ada orang miskin, kita tidak akan infak barangkali. Itu ada jalan kan. Jadi apa sajalah itu sebagai salah satu contoh. Oke, bi amwalikum tadi. Usaha agar dapat melaksanakan jihad bil mal. Jihad dengan harta. Nah, kalau mereka yang tidak ada, ya tinggal sedih saja karena tidak kemampuan. Ada di zaman Nabi SAW yang Allah rekodkan dalam Al-Quran, ada di antara mereka ada keazaman untuk ikut berjihad dengan kamu, berperang. Tetapi mereka tidak memiliki harta. Lalu mereka menangis karena ketidakmampuan. Tidak ada alat-alat untuk pergi ke sana. Nah, pada ayat yang hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang dia sudah bersedia untuk berjihad karena sebab-sebab tertentu dia tidak dapat pergi, maka apa yang dia sediakan, siapkan untuk berjihad itu hendaknya dibagi pada saudaranya akan pergi tadi. Maka dua-duanya mendapat pahala yang sama. Nah, di situ konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Jadi kita tidak mampu melakukan itu, tapi kita punya kemampuan yang lain. Ketika kita menolong, ya sama pahalanya. Begitulah selanjutnya, supaya umat ini sentiasa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, kenapa bila disebut jihad itu amwal lebih dahulu? Nah, antaranya pada jiwa setiap manusia ada hubbud dunya. Itu naluri setiap orang, sayang dan suka pada harta. Itu naluri. Nah, kenapa disebut tadi jihad itu dengan harta? Sebenarnya untuk membersihkan jiwa seseorang dari terikat dan bergantung pada harta. Itu saja, tazkiyatun nafs sebenarnya. Untuk mensucikan jiwa ini. Karena ada amaran yang keras dari Allah dalam surah 9:24. Barang siapa yang hartanya dan keluarganya ahabba ilaih, lebih dia cintai, maka Allah memberikan amaran yang keras. Fatalabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Itu dua poin ya, secara naluri tiap-tiap insan mencintai, yaitu keluarga dan harta. Nah, datang perintah untuk berjihad. Dan sekarang ini Allah sedang menguji siapa yang lebih kita cintai. Nah, orang mukmin tentu akan lebih mencintai Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Kenapa? Dia sadar ini hanya sekedar apa? Allah meminjamkan untuk sementara waktu. Itu saja kan. Kalau semua orang sadar bahwa ketika lahir dia tidak punya apa-apa, dan dia sadar bahwa bila dia mati tidak bawa apa-apa, itu bagi saya pasti akan memotivasi dirinya untuk berjihad fisabilillah biambil amwal tadi. Untuk apa dia? Tidak ada hujah baginya untuk kedekut. Okay? Disimpan, belum tentu sempat menikmatinya, memakainya. Pada akhirnya simpanan itu hanya dinikmati oleh para dokter pakar. Itu aja. Yang terakhirlah, pada akhirnya begitulah. Ini di usia kita lansia ini kan macam-macam datang. Skru itu longgar lah, skru ini ketat lah, macam-macam kan. Yang itu pula, aduh, akhirnya jumpa dokter. Subhanallahil karim. Pada akhirnya ya tidak menikmati sebetulnya. Karena dokter sendiri menasihati supaya jangan makan itu dan ini. Kan rugi kan? Padahal dulu ketika bekerja cari harta untuk apa? Untuk makan kan? Ternyata, nah begitu. Ternyata hanya obat. Begitu. Hari-hari kita, macam kita ya hari-hari lah. Tidak terbawa obat, astagfirullah, ya Allah, lupa pula obat kan? Begitulah. Subhanak ya karim. Fa'ala kulli hal, al-jihad fisabilillah untuk tazkiyatun nafs agar tidak terlalu terikat dengan harta. Kemudian kalau itu sudah dapat dilaksanakan, mahabbah kepada Allah lebih
mahabbah kepada Rasul, mahabbah hubnya kepada agama, maka yang kedua, jihad dengan jiwa lagi mudah. Kenapa? Dia pun juga sedar bahawa hidup ini bukan milik saya. Allah lah yang menganugerahkan kehidupan kepada saya dan meminjamkan untuk saya gunakan. Gunakan untuk apa? To serve Allah. Gunakan untuk apa? Untuk membantu agamanya. Dan janji Allah luar biasa kan dalam surah 9 ayat 111 yang sudah saya selalu sebut. Kalau kita di situ ada kalimat innallaha ashtara. Ishtara itu dalam bahasa Arab ada dua makna. Sama ada menjual atau membeli. Menjual atau membeli itu ishtara. Okey. Nah, kalau disebut menjual, ketika kita berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa, kita sedang menjual kepada Allah. Dan Allah akan bayar dengan apa? Dengan syurga kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebenarnya kita sedang buat trading dengan trade, berjual beli. Ya Allah, saya akan jual nih harta dan jiwa saya yang sebenarnya milik siapa dua-duanya? Subhanallah, milik dia. Itu saja Allah kehendaki satu saja, kita gerakkan, gunakan dia untuk menjualnya kepada Allah. Surah yang ke-9 111. Iya, dan satu lagi pada surah apa namanya As-Saff itu kan ayat 10. Jadi apabila ishtara maknanya menjual, artinya kita ketika berjihad dengan harta dan jiwa itu sedang menjualnya kepada Allah. Dan Allah sudah bagi tahu harganya itu. Bayarannya ialah jannah. Okey. So, maka oleh itu mari kita gunakan harta dan hidup ini hanya untuk menegakkan kalimah Allah. Jangan digunakan untuk yang lain. Kemudian ishtara juga bermakna membeli. Ishtara pun makna yang kedua ialah membeli. Kalau itu makna membeli, mesti ada wang ataupun harta untuk membeli dan ada benda yang akan hendak kita beli itu. Nah, apa yang akan kita beli? Syurga Allah. Itu syurga Allah itu. Allah buat tawaran jannahnya itu. Dan Allah menjual kepada hamba-hambanya. Kita membeli. Dengan apa membelinya? Bi amwalina wa anfusina. Begitu. Jadi itu kalimat ishtara. Apa yang Allah akan jual, yang Allah jual? Syurga. Okey. Apa alat untuk kita membelinya? Yaitu tadi harta dan jiwa. Jadi sebenarnya kita hanya diperintah oleh Allah untuk menggunakan itu saja. Kerana dua-duanya sekali lagi datang dari Allah. Dan pada bila-bila masa Allah akan menarik keduanya itu. Anytime. Tanpa memberi pemberitahuan dahulu. Pada bila-bila masa. Jadi kalau kita untuk apa hidup kedekut itu? Tak ada hujah bagi kita untuk kedekut itu. Malulah kepada Allah yang memberi. Dia yang memberi FOC, tiba-tiba kita merasa this is mine. Subhanallahil-karim. Okeylah, ya gunakan kalau memang itu you. Tapi in the end nanti Allah akan bertanya kepada kamu. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Jadi sekali lagi bahawa begitu yang nama konsep jihad itu. Bagi kita jihadnya bukan peperangan. Memerangi hawa nafsu sendiri. Begitu. Jadi kita balik lagi pada surah 3 ini surah 4 ayat 90. Walau syaa Allah la sallallahu alaikum falaqatalukum. Alhamdulillah. Dengan kuasa Allah lah Allah menundukkan musuh kamu
hingga mereka surrender kepada kamu karena Allah telah meletakkan ru'b ke dalam jiwa mereka. Dan Allah membantu kamu karena kamu membantu agama Allah. Itu aja tadi, in tansurullah yansurkum. Nah, cara Allah membantu kamu antaranya meletakkan perasaan ketakutan dalam hati musuh kamu. Walau secanggih manapun senjata mereka, don't worry lah. Penuhi dahulu syarat kita. Manusia ini yang paling penting kan hatinya, jiwanya. Kalau jiwa sudah takut, walaupun dia pakai seragam senjata yang canggih, kalau dia takut macam mana? Dia jauh juga, dia tanggalkan kan, karena dia nak lari cepat kan. Dia tanggal, dia lari. Subhanallah, tidak perlu kamu wahai umat Islam bersusah payah. Kalau Allah menghendaki. Penuhi saja syaratnya. Kita ni hari ini dealing dengan Allah ni macam dengan sesama kita. Okey, kata orang Jawa, wani piro. Orang Jawa kata wani piro, berani berapa anda nak bayar saya? Wani piro kan? Anda nak bayar saya berapa? Jadi ditanya dulu, ini saya ada barang berapa you berani apa nak bayar berapa? Tidak. Kita dengan Allah tidak begitu. Do our part, then Allah akan buat his part. Jangan tanya dulu apa yang saya akan dapat. Tidak. Buat saja. Seorang sahabat ya Rasulullah, kalau saya berjihad ini di mana nanti tempat saya? Di surga. Semangat dia. Dan ketika itu, dia kan tengah makan kurma. Ada lagi entah sebiji ke dua biji di tangan dia. Kalau aku habiskan, karena sebab kurma aku tak masuk surga, terhalang katanya. Dibuangnya kurma. Subhanallah. Jadi bermusyawarah mereka itu, bersegera. Nah itu maknanya dia sudah bersihkan jiwanya dari hubbu kurma. Kan? Begitu. Itu baru kurma kita, ya Allah, macam mana nak berjihad saya itu difikirkan dahulu. Tak jadi. Padahal kalau kita ingat ini pun semuanya datang dari Allah. Jadi ini penting untuk kita fahami ya, bahawa bantuan Allah akan tetap datang jika kita membantunya. Berikutnya, fa in i'tazalukum. Okey. Dan jika sekiranya tetapi jika mereka membiarkan kamu, fa in i'tazal falam yuqatilukum, dan mereka pun tidak memerangi kamu, wa alqau ilaikumus salam, dan mereka mengemukakan perdamaian kepada kamu. Maksudnya ialah menyerahlah ya. Fa in i'tazalukum falam yuqatilukum. Tengok, ketika ru'ab Allah sudah letakkan dalam hati mereka, akhirnya mereka pun tidak berani memerangi kamu. Ketakutan. Okey? Bahkan kemudian datang mereka meminta perdamaian kan? Perdamaian kepada kamu. Assalam di sini maknanya perdamaian. Fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Subhanallah. Ini al-muhayyidun ya. Jadi kalau mereka hukum orang yang membiarkan kamu, tidak memerangi kamu, dan mereka malah menginginkan perdamaian dengan kamu, maka hendaknya kamu tahan diri kamu dari memerangi mereka. Tidak boleh. Okay. Jadi ketika itu terimalah perdamaian mereka. Mereka tidak Muslim. Mereka tidak menghalangi kamu memerangi kaum mereka yang kafir. Lalu mereka datang kepada kamu minta perdamaian, maka terima. Nah, di sini umat Islam ketika berperang pada jalan Allah, jangan sekali-kali mengikut emosi dia. Okey, seorang mujahidin mesti hati dan jiwanya pure. Benar-benar dia berjihad itu untuk Allah. Bukan kerana personal punya interest ya.
ataupun karena mungkin benci kepada orang itu. Tidak. Dia betul-betul mesti, ataupun tidak boleh pula berburuk sangka. Malah dia minta perdamaian pada kita ni. Okey, nampaknya mungkin ini satu strategi, tapi kita harus melihat ada strategi dalam peperangan, tapi harus lihat keadaan mereka yang nampak itu. Do not worry, walaupun mereka punya strategi untuk menipu segala macam, apabila kita sentiasa bersama Allah, Allah akan dedahkan kejahatan mereka itu. Tapi mereka akan datang sekarang kepada kamu, tidak menghalangi kamu memerangi orang kufar. Mereka sendiri masih kafir. Lalu bahkan mereka meminta perdamaian bersama kamu, dengan kamu. Maka Allah menghalangi umat Islam dari memerangi mereka. Tidak boleh. Walaupun mereka masih kafir itu. Jadi ada dua jenis kafir kan, ada yang harbi, ada yang zimmi. Tetap deal with them nicely. Subhanallah, Anda ingat tak dalam surah yang ke-60 ayat 8 dan ayat 9. Ini adalah dasar polisi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap seorang mukmin terhadap orang kafir. Orang mukminin terhadap orang kafirun. Nah, tengok di sini. La yanhakum kan? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Nah, tengok, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Subhanallah. Ini dasar so beautiful. Diletakkan oleh Allah. Okay. Allah tidak menghalangi kamu, wahai orang mukminin, untuk tetap berbuat baik dan adil, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana sebab agama. Nah, tengok. Sebenarnya peperangan ada kerana sebab agama. Okay. Lam yuqatilukum, kerana tidak memerangi kamu kerana sebab agama. Atau dengan perkataan lain, hakikat pertemuan peperangan kafir dengan mukmin itu justru kerana perbezaan akidah sebenarnya, bukan teritorial sebenarnya. Kerana sebab akidah. Okey. Nah, mukmin tetap diperintah oleh Allah antabarruhum, untuk tetap berbuat baik pada mereka. Bahkan wa tuqsitu ilaihim. Maka kamu tetap mesti berbuat apa? Adil ke atas mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kepada kaum mukminin. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Orang kafir yang tidak memerangi kamu, tetap mereka juga memerlukan keadilan dan bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik dan penuh keadilan. Boleh menjadi sebab sekiranya ayat ini dilaksanakan, mereka masuk Islam. Dan ini bukan sebuah teori, sudah berlaku di zaman dahulu hinggalah hari ini. Hingga di zaman moden ini. Kalau umat Islam benar-benar memiliki akhlak yang Allah sebut pada ayat ini, dia akan menjadi sebab mereka mendapat taufik dari Allah. Jadi oleh itu, emosi pribadi atas nama kelompok kaum harus dienyahkan. Hatta perasaan feeling kita pun mesti semuanya lillah, kerana Allah, kerana berdasarkan agama, bukan kepentingan individu. Nah, hari ini di zaman moden, di zaman kita, lebih kepada kepentingan, yaitu kepentingan diri, bangsa, lebih. Jadi agama ini sudah nyaris tidak mewarnai sikap kita, jiwa kita. Okey?
Nah, jadi ini satu dasar yang diletakkan oleh Allah. Allah tidak melarang kamu wahai mukminin untuk tetap berbuat baik, berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu karena sebab agama. Subhanallah. Maka realitinya orang-orang kafir atau non-muslim, orang musyrikin tinggal di negara dan di bawah kuasa pemerintahan muslim, mereka akan hidup damai. Okey? Mereka boleh hidup berdampingan dengan orang muslimin. Subhanallah. Dan mereka aman. Kerana mereka juga mendapatkan protection ya daripada negara atau kepimpinan muslimin. Tapi tidaklah sebaliknya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Apa ayat ke-9 tadi? Innama yanhaakum 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Nah, ini polisi yang kedua. Okey. Nah, di sini ada beza dengan ayat yang ke-8. Jadi orang mukmin ini harus terikat ini dengan panduan Allah di dalam kedua-dua ayat ini. Ini kan jelas ketika itulah ini mukminun itu kafirun. Harus jelas ini. Komuniti mukmin yang mana, yang kafirun yang mana. Dan ini nampak jelas hinggalah ke Empire Uthmaniyah. Setelah Empire Uthmaniyah tidak ada, jadi apa namanya? Macam samar-samar, tidak jelas. Dan ini memang upaya musuh-musuh Islam yang mereka sedar bahawa mereka tidak akan dapat mengalahkan orang mukminin dari sudut ketenteraan dan peperangan. Kerana kekuatan umat Islam ada pada iman. Itu mereka tahu betul. Berapa kali mereka memerangi umat Islam kan? Selalu kalah. Nah, kemudian bagaimana caranya? Antaranya salah satu convention mereka di Perancis kalau tak salah, setelah perang salib, salah seorang tokoh mereka mengatakan selama ada kitab ini, selama kitab ini ada, kita tidak akan dapat mengalahkan mereka. Karena mereka punya idea macam mana nak menghilangkan kitab ini sedangkan ini dibaca dan dihafal oleh mereka. Maka program mereka jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Itu saja polisinya, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Kaifiah caranya mereka dengan macam-macam. Dan nampaknya ada kejayaan itu. Nampaknya mereka berjaya. Antara lain kejayaannya, umat Islam jarang membaca Al-Quran. Kalau poin ini sudah dapat, yang berikutnya mudah. Okay. Nah, umat Islam hari ini jarang membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak dibaca, ya tentu tidak akan ada tadabbur, tidak akan ada itu dan ini. Apalagi mengikutinya. Ataupun kalau mereka membacanya, kita halangi dari memahami apa yang dibaca. Cukup kita highlightkan bahawa setiap huruf yang dibaca, itu kan hadis Rasul benar itu, adalah akan mendapat 10 kali lipat ganda. Terus dia calculate itu saja yang dia calculate. Itu poin yang pertama untuk mengalahkan orang membaca. Atau biar mereka memahami Al-Quran ini sebagai sebuah kitab, apa namanya, semacam bahasa Jawa itu sebut primbon itu. Primbon kata orang Jawa. Sebuah kitab yang isinya hanya untuk menangkal sakit itu, sakit ini, sakit itu, sakit ini kan. Nah, jadi bagaimana caranya saya nih supaya tidak diganggu? Oleh itu mana ayatnya? Ini ayat. Itu aja. Gimana untuk penglaris? Ini ayatnya. Supaya itu ini ayatnya. Kan itu. Lalu kini timbul pula
Al-Quran hanyalah sebuah kitab untuk dibaca pada sebotol air. Kan? Air ini sudah dibacakan sekian juzuk. Betul tak? Dan yang membacanya fulan atau dibaca oleh ma'had tahfiz. Itu sekarang. Jadi orang membaca Al-Quran hanya untuk diiklankan sebagai bahan untuk mengiklankan satu produk. Nah, begitu. Lalu nanti duta produknya fulan ini. Itu hari ini. Akhirnya Al-Quran hanya sekadar itu aja. Tidak lebih dari itu. Ya Rabbi Karim. Okay? Ini nampaknya mereka berjaya. Lalu ada pula nanti apa yang disebut dengan secularism, bahwa Al-Quran tidak ada hubung kait dengan daily activity. Al-Quran tidak ada hubung kait dengan ekonomi, dengan politik dan sebagainya. Berjaya. Nah ini cara-cara musuh-musuh Islam minal jinnati wan nas untuk menjauhkan umat daripada Al-Quran. Dan kita selalu menjadi sasaran. Dan ada hadis akhir zaman bahawa akan datang satu masa Al-Quran hanya bahan perbincangan. Hanya discussion tentang Al-Quran. Hanya sekadar itu saja. Sementara ayat Al-Quran itu tidak pun masuk dalam halqum atau tenggorokan mereka. Itu realiti hari ini. Jadi macam mana Allah nak membantu umat Islam dengan ru'ub kalau beginilah caranya. Kekuatan umat Islam ialah ada pada Al-Quran dan sunnah nabawiyah itu. Jadi dengan kekuatan itu sebenarnya Allah akan membantunya. Membantu umat Islam. Jadi kita balik lagi. Sekali lagi ayat ini ada kalimah tadi second person and third person. Di sini fama ja'alallahu lakum alaihim. Kum dan him di situ. Second person kum di sini adalah mukminun, him itu adalah orang-orang kufar di sini. Alaihim tu hum ya. Sabila Allah tidak memberi jalan bagi kamu wahai orang mukminin untuk menawan dan membunuh mereka. Okey. Ya Rabbi Karim. Taib. Nah, demikian ketetapan Allah. Ada dua kelompok yang dikecualikan untuk diperangi pada situasi peperangan. Dan peperangan hari ini ada ditambah yaitu ghazwul fikri. Peperangan ideologi dan pemahaman, pemikiran isme. Nah, itu lebih dahsyat kesannya daripada peperangan dengan senjata. Taib. Kemudian ayat 91, satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu dan aman pula dari kaum mereka. Okey. Kalau kita perhatikan ayat ini, kalimah satajiduna asalnya tajidu. Kemudian ada huruf sin pula di situ. Tajidu kata kerja akan datang. Okey, akan datang nanti. Maknanya semasa Allah mewahyukan ayat ini, apa yang disebut dalam ayat ini belum ada pada masa itu. Belum ada pada masa itu. Okey. Tapi ia akan berlaku pada masa hadapan. Kemudian apa yang Allah firmankan dan sesuatu akan berlaku pada masa hadapan, dia pasti berlaku. Next point, ini mengisyaratkan bahawa orang-orang mukminin itu selalu di bawah jagaan Allah, naungan Allah, lindungan Allah. Okay. Orang-orang mukminin yang genuine lah ya. Tajidu di sini kamu kembali lagi pada orang mukmin tu ya. Satajiduna, kamu akan menemui.
Kan ini informasi dari Allah. Dan Allah menginformasikan sesuatu yang akan datang kepada kaum mukminin. Dia belum berlaku, tapi sudah dia bagi tahu. Ini menunjukkan bahwa mukminin selalu di bawah jagaan Allah, lindungan Allah. Mukminnya macam mana? Mukmin yang selalu ingat kepada Allah. Kan kita pernah baca itu hadis sahih, pesanan Nabi kepada Ibnu Abbas. Anda akan dapati misalnya dalam kumpulan hadis 40 Nawawi nombor 19. Ya ghulam, kata Nabi, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Maksud mana? Maksudnya menjaga Allah tu? Yang ni kita, we keep our duty on Him. Itu maksudnya. Apa-apa perintah Allah kita laksanakan, larangannya kita jauhan. Itu namanya ihfazillah itu. Lalu natijanya apa? Yahfazka, niscaya Allah kan menjaga kamu. Allah always be with you. Nah, begitu. Ihfazillah yahfazka. Dan ini akan terus berlaku situasi itu. Makna kebalikan dari ayat itu, kalau kamu tidak menjaga Allah, artinya apa? Bahasa tidak menjaga itu. You abaikan, you cuaikan hak-hak Allah, maka Allah pun akan mencuaikan kamu. Kita jangan salahkan siapa-siapa kan. Jadi dari diri kita itu. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga pelihara Allah, kamu akan dapati dia di depan kamu. Subhanallah. Di hadapan kamu maknanya Allah protect you. Allah will protect you. Dari apa juga sesuatu yang membahayakan kamu. Bukankah Allah waliyul mu'minin, protector orang mukminin? Tajidu tujahaka, kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Protektor itu di depan, bukan di belakang. Kalau manusia kan selalu di belakang. Kami berdiri teguh di belakang Anda, kan? Itu manusia. Betul tak? Di belakang itu bukan protektor. Oke. Nah gitu. Nah, hari ini orang kadang-kadang kita tertipu dengan bahasa itu kalau diteliti. Semua ya, dia di depan duduk, yang lain bilang, kami tetap berdiri teguh di belakang Anda. Dia jatuh, dia tetap berdiri di belakang. Ini orang-orang yang tidak mau mengambil risiko. Dia mesti di depan. Barulah betul. Jadi kewajiban kita ialah menjaga apa yang Allah wajibkan ke atas kita. Allah pasti, Allah itu janji daripada Allah. Okey. Ihfazillah yahfazka. Bahkan disebut oleh Nabi selanjutnya, kalau semua orang bersatu padu nak memberi kebaikan kepada kamu, ia tidak akan berlaku kecuali ma kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan. Kalau semua manusia dari dulu dan hingga hari ini berkumpul satu hati nak mencelakakan kamu, membahayakan kamu, tidak akan berlaku kecuali atas ketetapan Allah. Maknanya Nabi mengajar kepada anak muda Ibnu Abbas ketika itu untuk firm jiwanya hanya bergantung kepada Allah. Nah, hari ini salah satu masalah kita umat Islam akhir zaman ialah adanya keraguan terhadap qudratullah itu. Kita selalu bertanya, iya ke? Iya ke? Coba buktikan dulu. Kita selalu begitu. Dealing dengan orang okeylah. Tapi dengan Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal, bukan itu caranya. Ini pengaruh ya pembelajaran kita, environment yang kita itu hingga mempengaruhi cara dealing kita dengan Allah. Bahkan ada orang yang mungkin give up. Aku solat itu dan ini, tapi hidup aku tak pernah berubah. Nah, tengok. Karena dia dealing dengan Allah seperti mana dengan manusia. Tidak khalis. Dia lupa kalau Allah itu memberi segalanya selama ini pada diri dia. Ya, lupa kalau oksigen ini
Okey, Allah dari Allah dia FOC, dia lupa itu. Subhanallah. Subhanallahil karim. Terlalu banyak nikmat Allah. Tapi manusia selalu menggunakan emosi dan mata kasar. So, sekali lagi ini berita dari Allah, satajiduna akharin. Selama seorang mukmin atau orang-orang mukminin sentiasa bersama Allah, Allah akan bersama dengan mereka. Bahkan suatu keadaan, kejadian yang akan berlaku pun Allah sudah informasikan. Bukankah ini satu bantuan dari Allah? Okay. Dan bila ada informasi macam ini, orang mukminin harus ready, bersedia. Kerana apa yang diinformasikan oleh Allah pasti berlaku. Satajid. Ada huruf sa, sin di situ, maknanya confirm. Confirm akan berlaku. Tapi in the future lah. Satajiduna akharin. Ada kelompok yang lain, golongan-golongan yang lainnya, yang kamu tidak tahu. Yang kamu nampak sekarang ada orang kafir. Rupanya nanti akan ada kelompok yang lainnya. Itu dia. Iaitu ada kabilah lah, merujuk kepada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Itu kaum, ada mengatakan menurut Mujahid, satu kaum dari ahli Makkah. Sementara As-Suddi kata kaum itu namanya kaum kelompok dari keluarga Nu'aim bin Mas'ud. Hasan al-Basri mengatakan ini kaum ini daripada orang munafik. Okay. Juga dikatakan Bani Asad Ghatafan yang datang ke Madinah. Lalu mereka masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke murtad. Begitu. Jadi belum pun berlaku Allah sudah bagi tahu. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah, akan dan yang sedang dan akan berlaku. Sementara pengetahuan kita kan terhad hanya sekarang aja. Esok tu hanya segera merancang, kita tidak tahu pasti. Maka orang mukminin selalu di bawah jagaan Allah. Apa yang akan berlaku sudah diinformasikan. Bertuah umat Islam. Dan tetap ayat ini tetap relevan hingga hari ini. Okey? Kerana Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan akan datang. Akharin yuriduna ayyamanukum. Ada orang-orang yang lain yang bermaksud supaya mereka aman daripada kamu, tidak diperangi, wa ya'manu qaumahum, dan juga aman pula dari kaum mereka. Itu. Bagi mereka yang penting hidup aman, mendapat keamananlah daripada umat Islam. Tujuan mereka hanya untuk makan sajalah, tidak lebih daripada itu. Kullama ruddu ilal fitnah, setiap mereka diajak kembali kepada fitnah, di sini maknanya syirik. Okey. Fitnah di sini maknanya syirik. Urkisu fiha, mereka pun terjun ke dalamnya. Ini orang yang dalam bahasa kita ni tidak punya pendirian. Mereka nampak nak minta protection, keamanan kepada orang mukminin, tetapi apabila kelompok mereka yang lain mengajak mereka kembali kepada kekufuran, mereka pun akan ikut. Dia hidupnya mana yang menguntungkan mereka. Menguntungkan dari sudut tadi keamanan dan juga makanan lah. Siapa yang bila mereka jumpa dengan orang mukminin, okey, menampakkanlah keimanan mereka. Tapi bila jumpa dengan orang kufar, mudah saja kembali kepada kekufuran. Maknanya orang yang muzabzab. Muzabzab. Dia ikut arah angin. Macam lalang. Ini orang iman tidak, kufur tidak. Tapi ketika jumpa dengan orang mukmin, nampak dia ingin mendapat keamanan lah. Tapi begitu mudah sekali kembali ke sana. Orang yang tidak punya pendirian. Orang yang bingung hidupnya. Ya. Tapi yang penting dia mendapat perlindungan ataupun mendapat habuan dunia. Itu saja hidupnya. Maka mudah sekali, kullama ruddu ilal fitnah urkisu fiha. Ini banyak sehingga hari ini pun berlaku.
Okey. Dulu ketika si fulan umpamanya menjadi pemimpin, ramai-ramai masuk Islam. Bila Islam tak ada lagi pemimpin yang lain masuk lagi ke sana. Ini berlaku. Okay. Maha suci Allah dengan firman-Nya yang akan sentiasa ada realiti apa yang disebutnya itu. Kullama ruddu ilal fitnah urkisu fiha. Ada jenis orang macam ini. Fa illam ya'tazilukum, okey, kerana itu jika mereka tidak membiarkan kamu, wa yulqu ilaikumus salam, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kamu, wa yakuffu aydiyahum, dan mereka tidak menahan tangan mereka dari memerangi kamu, maka di sini fakhudhuhum yang pertama, ambil tawanlah mereka. Kedua, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka haitsu thaqiftumuhum, di mana saja kamu menemui mereka. Kenapa? Kerana sangat bahaya orang macam ini. Ketika dia bersama orang mukmin, maka orang mukmin pun deal mereka, bergaul dengan mereka sebagaimana mempergauli orang mukmin yang lain. Tapi bahkan sangat mungkin mereka mengetahui rahsia kekuatan umat Islam. Tapi bila jumpa dengan ke sana, boleh jadi apa yang mereka ketahui akan dibocorkan di sana. Ini bahaya orang yang macam ini. Kerana dia tidak jelas. Orang munafik. Talam berapa muka? Subhanallah. Itu baru 2. Bagaimana kalau 3 dan 4? Ini talam bermuka-muka. Ya Rabb. Ini perintah ya Allah. Fakhudhuhum. Keduanya waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Kerana bahaya yang mereka buat terhadap Islam dan umatnya asyaddu, lebih teruk daripada orang-orang yang disebut sebelum ini. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Nah, di sini Allah memberikan grade lain kepada Nabi, dan mereka itu, okey, orang-orang yang kami berikan kepada kamu alasan hujjah yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan mereka seperti itu. Kerana sangat bahaya. Ya Allah Maha mengetahui kan. Sementara Nabi dan para sahabat hanya implementer terhadap perintah Allah. Ini sangat bahaya orang-orang seperti ini. Dan akan ada saja orang yang seperti itu. Hidupnya hanya sekadar nak mendapat habuan. Datang ke si fulan ini, yang penting dia, si fulan tengah berkuasa, okey, kami berdiri teguh. Bila si fulan dah tak ada, cari pula yang lain. Dulu begitu, dulu berkawan rapat. Bila sekarang dah tak ada, ke sana ditelanjangi kawannya yang pernah buat baik. Kan? Bahaya ini. Dia jual informasi hanya untuk mendapat habuan. Dan ini terus berlaku. Nyata kan? Maha suci Allah dengan firman-Nya. Mustahil Allah berfirman tanpa ada realiti. Maka orang yang macam ini sangat-sangat bahaya terhadap keutuhan umat Islam dan juga ajaran agama. Akhirnya orang lain yang non-muslim mungkin akan menilai, Islam macam ini ke? Sekali begitu, sekali begini. Akibatnya mungkin akan menjadi sebab mereka tidak mau memahami agama Allah. Betul tak? Maka kata Nabi SAW, akan datang suatu masa kecantikan Islam, keelokan Islam itu terhalangi oleh keburukan perangai umat. Realiti hari ini. Ya kalau ikut kepada ayat tadi kan memang Allah mengatakan tawan dan bunuh. Cuman masalahnya siapa mukmin yang mana? Kan belum ada realiti. Karena tidak jelas tadi kan. Bahkan kebanyakan ya itu tadi yang kesana kemarian. Plan, flip, flop, kesana kemari. Ini perintah dahulu kepada Allah, ya kalau ada kerajaan mukminuna haqqa, inilah perintah dari Allah. Hari ini kan tidak jelas. Pemerintah mukmin tadi kan sudah disebut dari awal, kamu, mereka.
Ya, kamu mukminun di situ. Berarti ada kelompok ini. Mereka itu memang jelas lah. Nah, ketiadaan ini maka itu mengadakan ulul amri pemerintahan muslim itu salah satu tuntutan iman, salah satu tuntutan Islam, salah satu tuntutan agama. Wa ulil amri minkum. Supaya jelas. Nah, sekarang tidak jelas. Mana mukminun yang tidak jelas itu mukminun lah. Kalau munafiqun itu jelas lah. Tapi orang mukminun haqqa. Itu tidak jelas. Masing-masing kita kan masih kosong. Betul tak? Yang pertama kali perlu dibuat to identify, to distinguish ini true mukminin dan yang lain munafik atau kafir ialah salat. Salat itulah yang pertama kali ciri seseorang itu dapat dikategoriskan sebagai mukmin ialah kata Allah dan Rasul, salat. Salat berjamaah lah. Ya, kalau itu tidak ada, ya sekarang sedang kita hadapi. Bahkan lebih dari itu, keadaan hidup orang mukmin, kehidupan duniawiyah maksud saya ya, economically misalnya, baik atau tidak juga sangat bergantung pada salat. Sebab yang menjamin kehidupan dan rezeki kita adalah Allah. Yang patut kita peduli ialah apa perintah Allah pada kita. Umpamanya salat. Oke, buat saja itu. Jangan pedulikan soal situasi ekonomi. Kalau kita peduli yang ini, Allah He will overcome masalah itu. Janji dari Allah dalam surah 20 ayat 132. Janji dari Allah dalam surah 7 ayat 96. Banyak ayat dalam Al-Quran. Surah Taha ayat 132. Jelas sekali di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Itu saja perintah dari Allah. Perintahkan keluarga kamu mendirikan salat. Wastabir 'alaiha. Konsisten, karena berat salat itu. Kan ada ayat yang pernah kita baca dalam Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mendirikan salat itu berat. Tadi saya sudah singgung. Kaki yang Allah anugerahkan pada kita ni paling berat kita langkahkan ialah ke masjid. Betul tak? Paling berat. Ketapa-tapa yang Allah ridai. Macam tak ada berapa tan di kaki ni terikat. Beratnya nak pergi ke masjid. Sekalipun rumah di depan masjid. Allah menyeru hari-hari hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Ya Rabb. Jadi itu dia. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kemudian apa? La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Allah sudah bagi tahu. Kami tidak minta kamu melalui salat itu kamu bagi makan pada aku, merezekikan pada aku. Kamilah, nahnu narzuquka. Kami yang menjamin rezeki kamu, kehidupan ekonomi kamu itu Allah yang jamin. Wal aqibatu untuk siapa? Littaqwa. Tengok. Penghujung kebaikan untuk orang yang bertakwa, sama ada individu, keluarga, ataupun masyarakat. Itu sajalah ya. Pedulilah dengan apa yang Allah perintahkan. Satu saja, salat. Jaga salat itu. Salat itu berjamaah. Dan jangan ada orang muslim seorang pun yang tidak salat. Siapa yang akan menguasakan undang-undang itu? Ya pemerintah. Surah 22 ayat 41. Makanya memilih pemerintah itu minkum. Nah gitu. Nah ini surah 22 41. Sesak nafas setiap kali baca ayat Al-Quran, realiti keadaan yang ada, betul tak? Bukan karena jerebu, tapi memang sesak nafas melihat realiti umat. Tengok di surah 22 41. Mana realitinya? Alladzina immakkannahum fil ardi. First program apa? Aqamus salah. Kedua ekonomi, wa atawuz zakah. Tengok. Salat beres, ekonomi beres. Yang menjaminnya bukan manusia. Subhanallah raziq. Ketiganya apa?
ada tanggung jawab pada masyarakat, yaitu wa amaru bil ma'ruf wa nahau. Ini sajalah bereskan, peduli yang ini. Nah sekarang minta maaf, pemerintah Islam ada ke yang benar-benar peduli dengan ayat ini? Tidak ada. Jadi bagaimana tadi nak melaksanakan tawan mereka, perangi mereka ketika tidak ada? Subhanallah. Nah pemerintah harus menguatkuasakan. Tidak ada orang mukmin yang tidak mendirikan salat. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang pernah kita baca mengatakan, selepas selesai salat, Rasulullah mengatakan, aku ada hasrat untuk keluar dari masjid ini dan membawa beberapa orang kamu bagi memeriksa rumah-rumah sekitar masjid ini. Kalau kita dapati ada seorang lelaki yang tidak sholat berjamaah di masjid Nabi, aku bakar rumah. Itu kan penguatkuasaan. Nah sekarang macam mana? Di Turki, ketika Erdogan kali pertama jadi PM, first program salat. Terutama dia mulakan subuh. Kena ada hadis. Kalau jamaah salat subuh kamu sama dengan salat Jumaat, Allah bereskan semua masalah kamu. Turki waktu itu apa yang tidak punya masalah? Berat masalah. Sekularisme di situlah pusatnya. Umat Islam kan? Luar biasa, tenteranya begitu kuat. Al-Quran digunakan pakai bahasa mereka. Azan digunakan bahasa mereka. Ketika mereka berdansa-dansa minum arak, Al-Quran dipijak-pijak. Di zaman Kamal Ataturk. Bagaimana salat? Jangan harap. Anda yang lebih tahu dari saya, yang pernah ke Turki tahun-tahun mungkin 70-an ke sana, macam itulah hidup. Cara hidup mereka. Mereka nak melepaskan diri ke Asiaan, nak masuk ke Eropah. Betul tak? Karena mereka memang di antara dua itu. Nak sangat jadi orang Eropah. Akhirnya Eropah tidak, Asia tidak. Itu muzab-zab tadi. Maka datang Erdogan melalui apa? Pendidikan, tarbiyah, itu sunnah Nabi. Dan dia tidak menggembar-gemburkan. Dan tidak perlu dia waktu itu tidak menggunakan nama-nama Islam. Ada Yayasan Gulin umpamanya kan. Lama tu 20 tahun, 30 tahun mereka start dari awal. Tidak perlu publicity dan segala macam. Begitu dia pilihan raya, semua sudah ready dan menang. Dan first program ialah salat. Dan apa yang berlaku Turki? Hari ini menjadi negara yang ekonominya sangat kuat di negara Eropah. Uang mereka yang lira dulu kita tak suka sekarang. Turkish Air, top 10 di atas muka bumi. Kita yang emasnya selalu. Aduh. Itu. Dan pelancong datang ke sana luar biasa. Tetapi sekali lagi, bila ini muncul, ya umat Islam, musuh umat Islam akan makin kuat. Maka sekarang tengah nak digoyang pula dengan segala cara. Muncul negara yang kedua, itu negara Ceknya. Yang selama ini kalau sebut Ceknya bergaduh, berperang aja kan. Pemimpinnya itu Kadyrov dan anaknya sekarang usia 37 tahun. First program bagi dia apa? Bila azan saja waktu salat, semua aktiviti berhenti. Kecuali doktor yang sedang buat operation. Jangan berhenti, kacau. Salat berjamaah dan dia sendiri presidennya yang mengimamkan salat. Dan hari ini negara Ceknya, subhanallah, dari negara yang porak-poranda karena peperangan, hari ini Allah bestow on them berbagai keberkatan. Salat saja. Kita mengaku diri Muslim, Melayu, tapi tidak salat. Kamu lalu kita berteori manusiawi. Ada Al-Quran. Nabi SAW mencontohkan kita. Setibanya baginda di Madinah, syariat apa? Ibadah apa yang dimulakan? Bukankah salat? Mendirikan masjid lalu salat. Within 10 years penguasaan Yahudi terhadap penduduk Madinah, economically, politically, socially collapse.
within less than 10 years. Actually hanya 8 tahun. Karena tahun ke-8 Abu Bakar diperintah oleh Nabi untuk mendirikan salat dan mendirikan haji, dan Rasulullah SAW melakukan haji wada pada tahun yang ke-10. Waktu itu sudah tidak ada gangguan. 10 years. Tanpa melalui satu pun seminar. Anda pernah dengar Rasulullah mengadakan seminar? Seminar ekonomi Islam, seminar. Ada tak? Kita baru hanya mampu berseminar. Dalam seminar yang bekerja hanyalah kertas, bukan orang. Islam mau kita yang bekerja, bukan kertas. Sekali lagi, ayo kita balik. Simple, very simple. Dan tadi surah 796, janji dari Allah. Kalau sudah salat dibuat, salat akan mempengaruhi semua dan seluruh aspek kehidupan. Kalau salatnya beres, yang lain beres. Kan? Kalau salatnya kacau bilau, banyak off-nya dari on, maka akan memberi pengaruh signifikan salat itu. Nah, Allah berjanji surah 796, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Itu saja tadi kita bincang sudah ada disebut syarat dengan jawab kan? Ini syarat. Apa jawab syaratnya? La fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Minas samawati wal ard. Walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, hari ini kita astagfirullahaladzim, umat Islam amnya dan negara kita tidak memenuhi syarat ini. Dan ketika sekarang banyak masalah berlaku, ekonomi, politik, sosial, bahkan weather. Bagi saya tidak memisahkan jerebu ini dengan, jangan pisahkan dengan perangai kita dengan agama. Yang saya tahu, pembakaran hutan ini bukan baru. 10 tahun yang lalu memang itulah cara yang mereka buat. Herannya kenapa dulu tak ada tamai? Dan ini paling lama. Sebagai seorang mukmin saya merilihkan, ya Allah ampunkan saya. Kenapa? Bukan mungkin, dia berhubung kait dengan perangai kita selama ini. Minta kepada Allah lah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan jerebu ini. Kami mohon kepadamu, tolak saja. Kalau Allah menghendaki kan mudah aja. Dengan diturunkan itu, turunkan hujan dan sebagainya, angin. Tapi provided kita sendiri tadi menjaga Allah. Ini terus berteori. Menyalahkan itu, menyalahkan itu. As a mu'min, please, apa jua yang berlaku, hubung kaitkanlah dengan diri kita. Kerana Allah Maha Suci, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Mustahil. Untuk apa Allah menzalimi pada hamba-hamba? Tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka. Tadi hujung ayat 96 surah 7. Walakin kadzabu. Akan tetapi mereka tak percaya, ragu-ragu, malah mendustakan janji-janji Allah. So, fa'akhadnahum, kami siksa mereka bima kanu yaksibun. Betul kan? Karena sebab apa yang mereka jadi berarti ada hubung kait dengan perangai kita, perbuatan kita. Ayo, saya ingin sekali mendengar ini orang-orang yang punya kuasa nasihati umat seperti ini lebih kurang. Kembali, jom kita kembali kepada Allah, terutamanya para ulama, terutamanya pemerintah. Sekarang kita problem demi problem, yang satu belum selesai datang, itu datang. Allahumma salli ala Muhammad karim. Okay? So semoga kita menyadari segala sesuatu itu dengan takdir dan qadha Allah. Tidak mungkin ia berlaku secara bersendirian. Dia ada hubung kait dengan kita. Terima kasih, itu saja nampaknya untuk pagi hari ini. Wallahu a'lam. Minta maaf lebih 20 menit. Qul qali hadza wa astaghfirullah.